Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri untuk kita bersaat teduh, membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami hari ini. Kami ada sebagaimana berada, itu karena anugerah-Mu semata-mata. Setelah Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan sebelum kami masuki hari ini dengan seluruh tanggung jawab kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, satu ayat di Mazmur 25 pada ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalannya Tuhan itu. Amin. Iya, sebab begini yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, karena tidak mampu memahami jalan Tuhan, kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak, dan rencana kita sendiri. Tapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan secara sepertinya tidak masuk akal. Ya kan? Bangsa Israel tidak bisa memahami jalan Tuhan ketika harus melewati padang gurun. Padahal di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Orang yang hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 106 ayat 7, 8 dan 9 dikatakan begini. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian Mazmur 106 ayat 7, 8 dan 9. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tuhan berkata di dalam Mazmur 95 ayat 10 dan 11, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesak hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian di Mazmur 95 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak mengenali jalan-jalannya Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersama Dia. Dengan memahami jalan-jalannya Tuhan, kita juga akan semakin mengenalnya secara pribadi. Kalau Yesaya 43 ayat 19 berkata begini, lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi, walau terkadang jalan-jalan Tuhan terasa berat untuk diikuti, selalu ada rencananya yang indah, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Karena itu, mari pahami jalan Tuhan dan ikuti. Walaupun terlihat itu sulit dan mungkin tidak masuk akal. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan memberikan yang sulit, dan Tuhan tidak akan memberikan yang melebihi dari kemampuan kita. Hanya saja kadang-kadang kita yang tidak mau, bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Karena itu biarlah kita mengikuti jalan Tuhan, sebab dikatakan jejakmu, jejak Tuhan mengeluarkan apa? Lemak. Mari kita hanya mengikuti jejak atau jalannya Tuhan, bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang penuh damai sejahtera, sukacita, walaupun ada tantangan dan harus melewati lembah kekelaman. Tapi percaya kita akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya memahami jalan-jalan-Mu, dan kami mengikuti walaupun secara akal kami agak kurang bisa diterima. Tetapi kami percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang indah, yang luar biasa. Terima kasih. Kami percaya rancangan-Mu bagi kami rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami